Hai sobat, bertemu lagi di channel kita Movie Series. Sebelum melanjutkan mendengarkan ceritanya, alangkah baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe channel ini, agar kita lebih semangat lagi membuat cerita yang menarik. Terima kasih. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang gadis bernama Rania bersama ayahnya, Pak Salman. Hidup mereka sederhana, namun penuh kasih sayang. Rania adalah anak tunggal, dan sejak ibunya meninggal akibat demam berdarah 5 tahun lalu, Rania menjadi satu-satunya penopang hidup bagi ayahnya yang mulai menua dan sakit-sakitan. Pak Salman adalah seorang petani kecil yang kini hanya bisa terbaring di ranjang akibat penyakit paru-paru yang semakin parah. Napasnya berat, dan tubuhnya sering menggigil di malam hari meskipun sudah diselimuti kain tebal. Suatu pagi, dokter desa datang untuk memeriksa Pak Salman. Setelah mendengarkan paru-parunya dengan stetoskop, dokter memberi kabar yang membuat Rania terpaku. Pak Salman harus segera dirawat di rumah sakit kota. Penyakitnya sudah parah, dan jika tidak diobati, kondisinya bisa memburuk dengan cepat, ujar dokter itu serius. Mata Rania memanas, tapi ia berusaha menahan tangis. Ia tahu bahwa mereka bahkan tidak memiliki uang untuk membayar biaya transportasi ke kota, apalagi biaya rumah sakit. Setelah kepergian dokter, Rania duduk di samping ranjang ayahnya. Ia menggenggam tangan ayahnya yang lemah, mencoba menahan rasa takut yang menghantui pikirannya. Rania, jangan khawatirkan ayah. Kalau memang waktunya tiba, ayah rela, bisik Pak Salman dengan suara yang hampir tak terdengar. Tidak, Yah, aku tidak akan membiarkan ayah pergi, jawab Rania dengan tegas. Hari-hari berikutnya dihabiskan Rania untuk mencari bantuan. Ia mengetuk pintu-pintu rumah tetangga, memohon pinjaman uang, namun hasilnya nihil. Warga desa mereka juga hidup dalam kemiskinan, sehingga tidak ada yang mampu membantu. Suatu sore, ketika Rania sedang duduk di depan rumah sambil merenung, seorang pria asing datang menghampirinya. Pria itu bernama Herman, seorang pengusaha yang sering datang ke desa mereka untuk membeli hasil panen. Herman mendengar tentang kondisi Pak Salman dan menawarkan bantuan. Rania, aku bisa memberimu uang yang kau butuhkan untuk membawa ayahmu ke rumah sakit, katanya dengan nada tenang, tetapi pandangannya tajam. Tapi tentu saja, aku butuh sesuatu darimu sebagai gantinya. Rania merasa dadanya seperti dihantam. Ia tahu maksud Herman, dan pikiran itu membuatnya mual. Namun, bayangan ayahnya yang semakin lemah membuatnya tak punya pilihan. Aku butuh waktu untuk berpikir, jawabnya akhirnya. Malam itu, Rania menangis dalam diam. Ia memikirkan semua kemungkinan, tetapi setiap jalan keluar tampak tertutup. Akhirnya, ketika pagi menjelang, ia memutuskan untuk menemui Herman. Aku akan melakukannya, asalkan kau berjanji memberiku uang yang cukup untuk biaya operasi ayahku, kata Rania dengan suara gemetar. Herman tersenyum dingin. Kau akan mendapatkannya, seperti yang aku janjikan. Malam itu, Rania menjalani pengalaman paling pahit dalam hidupnya. Ia menyerahkan harga dirinya demi uang yang ia butuhkan untuk menyelamatkan nyawa ayahnya. Dengan air mata yang terus mengalir, ia hanya memikirkan satu hal, ayahnya harus hidup. Herman membawa Rania ke kota. Namun Herman tidak membawa Rania ke rumahnya melainkan ke sebuah hotel mewah dan check-in di sana. Dengan perasaan bercampur aduk Rania mengikuti keinginan Herman. Di sebuah kamar hotel itulah Herman menggauli Rania dengan beberapa iming-iming uang yang dijanjikannya. Rania hanya pasrah karena Rania ingin ayahnya tidak pergi meninggalkannya. Herman melakukan sesuatu yang tak pernah Rania lakukan sebelumnya. Rania tahu ini melampaui batas. Sedangkan hasrat sudah di atas segalanya. Rania pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Herman melakukannya. Pak Herman melucuti pakaian yang Rania kenakan. Pak jangan, ungkapnya. Tapi dia tidak menghiraukan Rania. Dia terus melancarkan aksinya hingga tidak ada satupun yang tersisa di tubuh Rania.
Herman menelentang Rania di kasur empuk hotel mewah itu, menciumi Rania dari atas seperti beruang buas yang kehausan. Herman melanjutkan turun ke bawah menuju pegunungan Rania yang lama Rania rawat, tanpa ada laki-laki lain yang pernah menyentuhnya. Dia mempermainkan ujungnya dengan lidahnya. Rania tidak bisa menahan rasa yang tak pernah Rania rasakan sebelumnya. "Pak, aku hanya bisa mengerang." Sedang tangan Rania dia pegang ke atas tidak dilepaskan. Herman melanjutkan aksinya menuruni sela-sela dua gunung Rania melancarkan aksi lidahnya yang membuat Rania tidak berdayai. Sampailah di digundukan bukit kecil yang ditumbuhi rerumputan halus. Rania tidak tahu apa yang dilakukan Herman karena dia anak gadis baik-baik yang menjaga kehormatannya. Rania belum pernah merasakan nikmat itu sebelumnya. Rania hanya bisa menggerang dan menggeliat seperti cacing kepanasan. Setelah Herman lama bermain-main, dia menjulurkan senjatanya yang sedikit panjang ban besar. Rania takut melihat penampakan itu karena Rania baru kali ini melihat nyata di depan matanya. Tanpa lama-lama Herman menghujamkan senjatanya di lubang milik Rania yang masih perawan. Rania merasa sedikit kesakitan dan perih di sekitar apemnya. Rania merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya. Dan itu pengalaman pertama Rania dimasuki sesuatu ke lubang keperawanannya. Tapi rasa sakit itu masih dikalahkan oleh rasa keinginannya untuk mendapatkan uang yang dijanjikan Herman. Rania tidak bisa berbuat sesuatu karena ini pengalaman pertamanya. Rania tidak bisa banyak gaya. Herman yang hanya memainkan perannya. Hingga pada puncaknya tenaga yang ada di tubuh Herman seperti mau ditarik keluar. Herman semakin kencang memainkan senjata naya keluar masuk. Rania hanya melihat dia menggerang kenikmatan. Mereka pun keluar bersamaan. Sungguh itu pengalaman pertama yang sangat menyakitkan bagi Rania. Di sisi lain, Rania merasa bersalah karena telah mengambil keputusan yang salah. Keesokan harinya, dengan uang yang diterimanya, Rania membawa ayahnya ke rumah sakit di kota. Pak Salman dirawat dengan segera. Dan dokter melakukan berbagai tindakan medis untuk menstabilkan kondisinya. Meski merasa lega karena ayahnya kini berada di tangan yang tepat, Rania tidak bisa menghapus rasa bersalah dan kehinaan yang membakar hatinya. Setiap malam, ia duduk sendirian di koridor rumah sakit, menangis dalam kesunyian. Suatu malam, seorang perawat menghampirinya. "Kau harus kuat, Rania. Ayahmu membutuhkanmu," kata perawat itu dengan lembut. Kata-kata itu menyentuh hati Rania. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh terpuruk dalam penyesalan. Apa yang telah ia lakukan adalah pengorbanan demi seseorang yang ia cintai. Setelah berminggu-minggu perawatan, kondisi Pak Salman mulai membaik. Napasnya lebih teratur, dan ia sudah bisa duduk di tempat tidur. Namun, rasa bahagia itu tidak bertahan lama. Suatu hari, saat Rania sedang berbicara dengan dokter mengenai biaya perawatan, Pak Salman mendengar percakapan mereka. Ia mengetahui bahwa Rania telah membayar biaya yang sangat besar, jauh melampaui kemampuan mereka. Ketika Rania kembali ke kamar, Pak Salman memandangnya dengan tatapan penuh kesedihan. "Rania, dari mana kau mendapatkan uang itu?" tanyanya. Rania terdiam. Air matanya mulai mengalir. Ia mencoba mencari kata-kata, tetapi akhirnya ia hanya bisa menangis di pelukan ayahnya. Pak Salman tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya memeluk Rania erat-erat, seolah mencoba menyampaikan bahwa ia memahami pengorbanan anaknya, meskipun hatinya hancur mengetahui apa yang telah terjadi. Setelah Pak Salman pulih dan mereka kembali ke desa, Rania memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya. Ia tidak ingin terus dihantui oleh bayangan masa lalu. Dengan tekad yang kuat, ia pergi ke kota dan mencari pekerjaan. Rania bekerja keras untuk memulai hidup baru. Meski rasa bersalah dan luka batin itu masih ada, ia berusaha melanjutkan hidup demi ayahnya. Ia mengirimkan uang secara rutin untuk memastikan ayahnya hidup dengan nyaman di desa. Tahun-tahun berlalu, dan perlahan, Rania berhasil memperbaiki hidupnya. Ia menyadari bahwa meski pengorbanannya kelam, itu dilakukan karena cinta yang tulus kepada ayahnya. Suatu hari, ketika Rania mengunjungi ayahnya di desa, Pak Salman berkata, "Nak,
Aku tahu kau telah melalui banyak hal demi ayah. Tapi ingatlah, masa lalu tidak menentukan siapa dirimu. Yang penting adalah bagaimana kau melanjutkan hidup. Kata-kata itu menjadi penyemangat bagi Rania untuk terus maju. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menggunakan pengalaman pahitnya sebagai pelajaran, bukan sebagai beban.